Bab 10. Meningkatkan produktivitas. Tidak ada yang akan berhasil kecuali Anda melakukannya. Maya Angelou. Produktivitas dapat dipersingkat menjadi satu kata, fokus. Ada dua jenis fokus yang Anda butuhkan untuk menguasai produktivitas. Pertama, kemampuan untuk mengelola gangguan agar Anda dapat fokus momen ke momen pada tugas yang sedang Anda tangani. Dan kedua, kemampuan untuk fokus pada apa yang benar-benar penting bagi Anda secara keseluruhan sehingga Anda tidak menyia-nyiakan hari Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Kita akan membahas tentang kedua jenis fokus ini, mempelajari hasil riset terakhir mengenai hal ini, serta mempelajari cara menggunakan hashtag 5-second rule untuk menguasai kemampuan memusatkan waktu Anda pada hal yang paling penting dan menangani gangguan bila mereka muncul. Serius dalam menangani gangguan. Menangani gangguan sama seperti mengikuti sasaran kesehatan. Anda tidak akan pernah merasa ingin. Anda hanya harus membuat diri Anda melakukannya. Anda sudah tahu bahwa kecanduan pada telepon, mengirim pesan, dan menjawab surel adalah gangguan. Tetapi menghentikan kecanduan itu rasanya tidak mungkin. Meskipun Anda tahu bahwa Anda harus mematikan tanda-tanda yang muncul, mematikan suara telepon Anda, dan berhenti memeriksa surel setiap 5 menit. Hal yang Anda ketahui ini tidak mengubah perilaku Anda. Saya bisa saja menimbun Anda dengan riset mengenai betapa buruknya kebiasaan ini, tetapi hal tersebut tidak akan mengubah perilaku Anda. Disinilah hashtag 5-second rule memainkan perannya. Anda tidak perlu merasa ingin melakukannya, Anda hanya harus mendorong diri Anda untuk melakukannya. Pertama-tama, Anda harus memutuskan bahwa gangguan tidak baik. Gangguan dalam bentuk apapun adalah ciuman kematian bagi produktivitas Anda. Riset menunjukkan ruang kantor yang terbuka merupakan mimpi buruk bagi fokus. Memeriksa surel bisa menjadi kecanduan karena apa yang oleh peneliti perilaku disebut hadiah acak. Anda harus memutuskan bahwa sasaran Anda jauh lebih penting daripada menekan tombol notifikasi semudah itu. Kemudian Anda cukup menyingkirkan mereka. Saya tidak menyatakan ini sebagai ilmu roket. Saya juga tidak akan mengatakan kepada Anda bahwa cara ini mudah. Namun, saya menjanjikan Anda bahwa apabila Anda menggunakan hashtag 5-second rule, maka Anda akan melakukannya. Ketika Anda mulai menyingkirkan gangguan dan mampu memusatkan perhatian pada hal-hal, momen ke momen yang penting, Anda tidak akan tahu betapa cara ini akan sangat membantu. Bagaimana ditulis oleh Karen Hendricks_Love. Anda tidak tahu betapa Anda telah sangat membantu saya. Tidak tahu setiap hari dari lubuk hati yang terdalam. Terima kasih. Belum lama ini, saya sedang membahas tentang hal ini dengan putri saya yang berumur remaja. Dia suka media sosial, tetapi lebih banyak menghabiskan waktunya di telepon sehingga sangat mengganggu dia dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ditambah, dia merasa tidak nyaman karena selalu membanding-bandingkan dirinya dengan postingan para selebritas dan supermodel di media sosial, seperti Anda dan saya. Dia tahu bahwa media sosial membuat dirinya semakin tidak produktif pada saat dia seharusnya fokus pada pekerjaan rumah. Kendall memutuskan bahwa cara terbaik untuk menangani gangguan media sosial adalah dengan cara menyingkirkan godaan itu. Maka dia pun menghapus aplikasi Instagram dan VSCO dari teleponnya. Dalam kata-katanya sendiri, sudah menghapus aplikasi-aplikasi tersebut, saya tidak pernah menduga betapa tidak pentingnya mereka bagi hidup saya. Ketika aplikasi itu masih ada di telepon, tanpa sadar saya akan mengklik dan melihat mereka. Sekarang setelah aplikasi itu tidak ada, saya sama sekali tidak mempunyai desakan untuk melihatnya. Dan gangguan tidak hanya dalam bentuk teknologi maupun media sosial. Sarah menyadari bahwa ketidakrapiannya menjadi gangguan besar dalam hidupnya sehingga memutuskan untuk bertindak. Dia menggunakan peraturan untuk mengalahkan penimbunan emosional dan 5, 4, 3, 2, 1 lalu menyumbangkan, mendaur ulang, menjual, dan juga membuang banyak sekali barang. One is perfect protect me color. Saya menggunakan the 5-second rule untuk merapihkan hidup saya. Saya seorang penimbun emosional yang sekarang menjadi masalah. Maka ketika membereskan timbunan barang-barang saya membuat pilihan dalam 5 detik dan memastikan pilihan ini berhasil. Saya menyumbangkan, mendaur ulang, menjual, dan juga membuang banyak barang dalam beberapa minggu terakhir.
Sekarang rasanya luar biasa karena tidak harus diganggu oleh barang-barang yang tidak berguna. Dengan membersihkan timbunan barang-barangnya dengan keputusan 5 detik, ini Sarah merasa luar biasa dan tidak lagi diganggu. Oleh karena itu, bila Anda merasa terganggu seperti Kendall terganggu oleh media sosial atau Sarah yang terganggu oleh lingkungannya, itulah momen kekuatan yang sangat besar. Anda baru saja bangun dan sekarang adalah waktunya untuk mengguncang lingkungan Anda. 5, 4, 3, 2, 1, singkirkan gangguan. Sederhana itu dan imbalannya sangat besar. Hal yang lebih sulit dan lebih berpengaruh untuk dilakukan adalah menguasai jenis fokus yang kedua, fokus secara keseluruhan. Ada satu hal ketika saya menggunakan hashtag 5 second rule yang telah membuat fokus secara keseluruhan saya meningkat lebih dari yang lain, yaitu menjadi bos dari kegiatan pagi saya. Kegiatan pagi saya, memegang kendali atas kegiatan pagi Anda adalah mengubah permainan bagi produktivitas. Saya melakukannya dengan cara menciptakan rutinitas pagi. Alisa menyadari bahwa sesudah dia menerapkan rutinitas paginya, dia mulai mengatur hari-harinya. All the things set. Baiklah, saya memang agak terobsesi dengan Ethel Robin. Saya suka pada pesannya dan mempraktikkan peraturan-peraturannya. Bangun pagi yang saya benci, tetapi yang ingin saya sukai. Sarapan kopi, biasanya saya tidak sarapan. Tidak menyentuh telepon saya sampai sesudah sarapan. Menjernihkan pikiran saya, menempatkan niat, dan mengatur hari saya. Hashtag Monday, hashtag motivation, hashtag Robin. Persis seperti yang dikatakan Alisa, ketika Anda menciptakan rutinitas pagi dan menjalaninya, Anda menetapkan niat Anda. Dan berulang-ulang kali Anda akan memicu suatu rangkaian peristiwa yang akan membuat Anda terkejut. Saya berutang rutinitas pagi saya pada Profesor dan Ariely dari Universitas Duke. Menurut Ariely, 2 atau 3 jam pertama hari itu adalah jam-jam yang sangat baik bagi otak kita. Begitu Anda sepenuhnya bangun, oleh karena itu, bila Anda bangun dari tempat tidur pukul 6 pagi, maka waktu berpikir dan produktivitas puncak Anda adalah pukul 6.30 sampai 9 pagi, dan seterusnya. Bila rumah tangga Anda sama seperti rumah tangga kami, tentu hampir setiap pagi akan heboh. Memberi makan anjing, menyiapkan sarapan, dan membimbing 3 anak yang sudah siap sekolah keluar dari pintu. Bisa menghabiskan waktu lebih dari 1 jam sehingga mengurangi waktu produktivitas puncak Anda. Itulah sebabnya mengapa saya harus bersikap serius dengan kegiatan pagi saya apabila saya berencana untuk menjadi bos dari hari saya. Dan itu diawali dengan bangun lebih pagi agar saya memiliki waktu untuk fokus pada sasaran keseluruhan saya sebelum saya dibajak oleh hari. Berikut ini adalah cara saya mengubah rutinitas saya untuk menjadi pakar dalam memusatkan perhatian pada prioritas-prioritas saya. Rutinitas sehari-hari saya. 1. Saya bangun ketika alarm berbunyi. Kita sudah membahas mengenai pentingnya hal ini ketika Anda belajar mengenai tantangan bangun. Alarm berbunyi, saya bangun. Selesai. Untuk produktivitas puncak, Anda tidak boleh menekan tombol tidur. Sebenarnya, ada alasan neurologis mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan, yang saya pelajari sewaktu melakukan riset untuk buku ini. Anda tahu bahwa tidur nyenyak penting bagi produktivitas. Namun, saya yakin Anda tidak tahu bahwa bagaimana Anda bangun sama pentingnya dengan bagaimana Anda tidur. Para ahli ilmu pengetahuan baru-baru ini menemukan bahwa pada saat Anda menekan tombol tidur, tindakan itu mempunyai pengaruh negatif terhadap fungsi otak dan produktivitas yang dapat berlangsung selama 4 jam. Berikut ini adalah yang perlu Anda ketahui. Kita tidur dalam siklus yang membutuhkan kurang lebih 90-110 menit untuk selesai. Sekitar 2 jam sebelum Anda bangun, siklus tidur ini berakhir dan tubuh Anda perlahan mulai bersiap-siap untuk bangun. Ketika alarm berbunyi, tubuh Anda sudah dalam keadaan siap bangun. Bila Anda menekan tombol tidur dan kembali tidur, Anda memaksa otak Anda untuk memulai siklus tidur yang baru, yaitu selama 90-110 menit. Ketika alarm tidur menyala 15 menit kemudian, bagian kortikal otak Anda yang merupakan bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, perhatian, kewaspadaan, dan pengendalian diri
tetap berada dalam siklus tidur. Bagian otak itu tidak akan bisa bangun. Dia membutuhkan waktu lebih dari 75 menit untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh tombol tidur. Bisa dibutuhkan waktu sampai 4 jam bagi kondisi inersia tidur. Ini untuk mereda dan fungsi-fungsi kognitif Anda untuk kembali kepada kapasitas penuh mereka. Itulah sebabnya mengapa Anda merasa sangat gugup ketika Anda bangun setelah menekan tombol tidur. Bukan karena Anda tidak cukup tidur, melainkan karena sesudah menekan tombol tidur, Anda memulai siklus tidur yang baru, kemudian menyela siklus tersebut. Pada hari-hari ketika Anda menekan tombol tidur, tidak mungkin Anda berada dalam kondisi terbaik Anda. Oleh sebab itu, saya sangat serius mengenai hal ini. Alarm berbunyi, tidak ada tombol tidur, bangun, tidak bisa ditawar-tawar. 2. Saya berjalan ke kamar mandi, kemudian mematikan alarm. Suami saya dan saya tidak meletakkan telepon kami di kamar atau di meja nakas. Di manakah telepon saya? Di kamar mandi. Cukup dekat sehingga saya bisa mendengar telepon berdering bila seseorang menelepon dan alarm berbunyi pada pagi hari. Tetapi cukup jauh sehingga saya tidak tergoda. Jika telepon diletakkan di meja nakas, tanpa berpikir saya akan mengambilnya dan berbaring di tempat tidur sambil membaca surel. Anda tahu, Anda juga merasa bersalah karena hal yang sama. Bila telepon berada dalam jangkauan, mudah bagi kita untuk meraihnya tanpa pikir. Sebagian besar orang dewasa membaca surel sebelum mereka bangkit dari tempat tidur. Dan sebuah penelitian yang dilakukan belum lama ini dari Deloitte melaporkan bahwa sepertiga orang dewasa dan setengah dari mereka yang berusia di bawah 35 tahun bahkan bangun dan memeriksa telepon mereka pada tengah malam. Dengan meletakkan telepon atau alarm di kamar mandi, saya menjadikan situasi lebih sulit bagi saya untuk tergoda pada kebiasaan meraih telepon, sehingga saya pun menyiapkan diri saya untuk tidur yang nyenyak. 3. Saya menggosok gigi dan fokus pada hari di depan saya. Saya menggunakan 3-5 menit dari waktu yang saya gunakan untuk membasuh wajah, menyikat dan memplos gigi saya untuk memusatkan pikiran saya pada apa yang benar-benar ingin dan perlu saya lakukan bagi diri saya dan sasaran saya secara keseluruhan. Ini bukan daftar untuk dikerjakan. Ini adalah daftar yang harus dikerjakan. Ini adalah saat ketika saya secara sadar mengumpulkan pikiran dan memikirkan 1 atau 2 hal yang mungkin rasanya tidak ingin saya kerjakan, tetapi yang harus saya kerjakan hari ini untuk sasaran, mimpi, dan perkembangan bisnis saya. Para peneliti menyebut sasaran SMART: specific, measurable, achievable, realistic, timely. Saya hanya menyebut 2 saja yang akan menjamin kemajuan pada hal-hal yang penting bagi saya. Biasanya adalah urusan yang rasanya tidak ingin saya lakukan, seperti yang dijelaskan oleh Morfin at Mel Robbins. Menyaksikan ceramah TED Anda bangun 1 jam lebih awal dan akhirnya akan memaksa diri saya untuk mengerjakan beberapa urusan yang tidak ingin saya kerjakan. Bermanfaat. Terima kasih. 4. Saya berpakaian, merapikan tempat tidur, berjalan menuju dapur, lalu menuangkan secangkir kopi. Apakah Anda perhatikan apa yang belum saya lakukan? Saya belum melihat telepon atau memeriksa surel. Mengapa? Karena saya tahu bahwa begitu saya melakukan hal tersebut, saya akan kehilangan fokus. Begitu Anda memeriksa surel, membaca berita, atau berselancar di media sosial, prioritas orang lain menjadi mendahului prioritas Anda. Apakah menurut Anda, Bill Gates dan Oprah berbaring di tempat tidur sambil membaca semua postingan sosial? Tidak. Begitu juga sebaiknya Anda. Anda harus mendahulukan diri Anda. Jadi, jangan memeriksa surel sampai Anda membuat rencana untuk hari Anda. 5. Saya menyusun daftar 1-3 yang harus saya lakukan dan mengapa mereka penting. Di dalam buku agenda harian murah yang saya beli di sebuah toko alat-alat perkantoran, saya menyusun 1, 2, atau 3 hal yang saya rasa harus saya lakukan hari ini untuk saya. Ada 2 alasan mengapa langkah ini penting. 1. Karena saya orang yang visual, dan 2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Psikologis Dr. Gail Matthew dari Universitas Dominika di California,
Hanya dengan menuliskan sasaran-sasaran Anda, 42% lebih besar kemungkinan Anda akan mencapai sasaran tersebut. Dengan menuliskan sasaran-sasaran saya di agenda, artinya adalah saya akan melihat sasaran tersebut setiap hari serta diingatkan untuk bertindak. Dengan memiliki pernyataan mengapa mengingatkan saya, mengapa sasaran-sasaran ini penting dan memberi saya dorongan tambahan. Jika memasukkan mereka ke dalam kalender elektronik, saya pasti akan lupa. Seringkali saya berjalan ke sebuah ruangan tetapi tidak ingat apa tujuan saya ke sana. Oleh karena itu, saya membuntuti diri saya sendiri dengan hal-hal yang harus saya lakukan, dengan cara menuliskannya. Bila mereka ada di dalam agenda saya, sesuatu yang sering saya lihat sepanjang hari, saya mendapat petunjuk secara visual. Melihat daftar yang harus saya lakukan, mengingatkan saya untuk melakukan tugas-tugas ini. Anda bisa melakukan cara ini di netbook, kalender, dimanapun, tulis saja mereka dan simpanlah. Seperti yang dilakukan Sharon, Edna Robin. Saya memegang kendali atas daftar tugas saya. #5second rule. #thank you. 6. Saya merencanakan hari saya dan mengambil waktu 30 menit sebelum pukul 7.30 pagi. Saya membuat rencana dan seringkali melakukan hal-hal yang harus dilakukan yang terpenting dahulu. Sebelum memeriksa telepon saya atau memeriksa surel, hal ini saya lakukan dengan menggunakan alat yang saya sebut 30 menit sebelum 7.30 pagi. Saya mengambil waktu 30 menit sebelum pukul 7.30 pagi untuk merencanakan hari saya. Selama pemblokiran waktu ini, saya bisa mulai dengan mengerjakan 2 atau 3 hal yang harus saya kerjakan atau mengatur jadwal untuk mengerjakannya nanti. Bila saya di rumah, saya berusaha untuk memulai sesi perencanaan ini pukul 7 pagi. Ketika anak yang terakhir berangkat untuk mengejar bisnya, waktu 30 menit ini sangat penting bagi keberhasilan saya. Dengan mengatur hari Anda guna memastikan bahwa Anda fokus pada hal-hal yang tepat, sebagaimana yang dilakukan Jeremy, maka Anda memperlengkapi diri Anda agar menjadi jauh lebih produktif dan berhasil di dalam pencapaian sasaran-sasaran Anda hari itu. Zargami, @Mel Robbins Life. Akhir-akhir ini saya sering sekali menggunakan peraturan. Peraturan telah membantu saya menjadi jauh lebih produktif dan membuat saya fokus pada hal-hal yang tepat. Terima kasih banyak. Konsep 30 menit sebelum 7.30 pagi tidak bisa dilakukan begitu Anda melangkah masuk ke kantor. Anda harus melakukan ini di rumah, di kedai kopi favorit Anda, di kereta api, atau duduk di mobil Anda di tempat parkir. Saya tidak bercanda. Begitu Anda masuk ke kantor dan menjawab surel pertama atau menerima telepon pertama hari itu, hilanglah hari Anda. Profesor Sune Carlson mempelajari bagaimana para CEO bisa mencapai begitu banyak hal. Apa rahasia dari para eksekutif yang sangat berkuasa ini? Mereka bekerja di rumah selama 90 menit karena ada kesempatan untuk konsentrasi. Di tempat kerja, mereka melaporkan mengalami gangguan setiap 20 menit. Dan apa yang saya katakan kepada Anda tentang gangguan? Ciuman kematian terhadap produktivitas. Untuk apalagi pentingnya menyusun rencana dan mengerjakan hal-hal yang paling penting lebih dahulu. Ingat, seperti dikatakan oleh Dr. Ariely, 2-3 jam pertama hari itu adalah jam-jam yang terbaik bagi otak untuk fokus pada tugas-tugas atau sasaran yang dapat memajukan sasaran pribadi maupun sasaran profesional Anda. Mengisi waktu itu dengan hal-hal yang tidak penting adalah bodoh. Membalas surel, menjawab telepon, dan duduk dalam rapat mempunyai cara untuk mengambil alih jadwal Anda dan hampir tidak pernah mengarah pada peningkatan besar dalam hidup Anda. Demi kebahagiaan Anda serta guna melindungi waktu yang dibutuhkan untuk fokus pada pekerjaan yang berat. Beberapa jam pertama dari hari Anda harus Anda pegang untuk Anda. Berusahalah untuk mendapatkannya. Bila Anda mengerjakan 2 hal yang Anda anggap penting, maka Anda membuat kemajuan pada proyek yang penting dan memenangkan permainan yang panjang.
Bangun pagi dan merencanakan hari Anda memiliki manfaat yang sangat besar. Tanyakan saja kepada Mari. Saya suka ceramah TED SF Anda dan langsung menulis posting di blog dan mulai menulis buku. Saya sudah bangun pukul 5 pagi selama 2 minggu dan sangat menikmati manfaatnya. Saya sudah menulis sebuah jurnal sebagai checklist agar dapat mengerjakan ritual harian saya. Buku ini akan merangkum jalan yang saya lalui serta pencapaian yang diperoleh dalam waktu 1 tahun. Dengan mengawali paginya dengan bangun awal, tidak ada tidur, memeriksa daftar, dan melakukan ritual. Dia mampu memegang kendali, langsung menetapkan prioritasnya serta menemukan waktu untuk mulai mengerjakan buku barunya. Beberapa minggu kemudian, saya menindaklanjuti menanyakan kepada Mari bagaimana dengan ritual paginya. Hari ini, #54 saya untuk bangun sebelum pukul 5 pagi dan menjalani ritual harian. The 5 Second Rule membuat saya bangkit dari tempat tidur pada pagi yang dingin dan melakukan latihan pertama. Mari. Ini mengagumkan. Mari, hari #54 menjadi bos. Tony melakukan hal yang sama dengan menemukan jalannya. Kembali ke pusat kebugaran setiap pukul 5 pagi. Tony, @Mel Robin. Sejak mengikuti latihan 5 detik Anda di MPLS sekitar 1 bulan yang lalu, saya memaksakan jalan saya kembali ke pusat kebugaran setiap pukul 5 pagi. Saya tahu memang sulit untuk bangun pagi itu dan langsung berlatih. Tetapi bila Anda melakukan 5, 4, 3, 2, 1 untuk menemukan energi aktivasi guna mengalahkan perasaan menolak itu, maka Anda tidak hanya mempersiapkan diri Anda untuk menjadi bos dari hari Anda, tetapi juga mengaktifkan diri Anda yang terhebat. 7. Saya merencanakan waktu saya untuk berhenti bekerja. Berikut ini adalah hal lain yang saya pelajari dari riset saya. Selain merencanakan hari, saya juga merencanakan waktu ketika saya akan berhenti bekerja. Benar, setiap hari ketika saya memulai hari saya menentukan kapan saya akan menghentikan pekerjaan dan berkumpul bersama keluarga. Memiliki tenggat waktu untuk berhenti atau mengarahkan kembali memberikan 2 hal. Membuat saya lebih terencana dengan waktu yang saya miliki sehingga membuat saya lebih produktif. Ada sebuah prinsip yang disebut hukum Parkinson. Kerjaan berlangsung selama berapapun waktu yang Anda berikan. Jadi, tentukan tenggat waktu. Tenggat waktu penting bagi stamina dan kesehatan jiwa. Ia mendorong Anda untuk fokus dan serius dalam mengambil waktu istirahat dari pekerjaan. Istirahat yang kita semua butuhkan untuk hadir bersama keluarga kita serta memberi kesempatan pada otak kita untuk beristirahat, memulihkan tenaga dan mengatur ulang yang mereka butuhkan. Saya tidak akan berbohong. Saya sudah menggunakan peraturan untuk mendorong diri saya melakukan 5, 4, 3, 2, 1 untuk mematikan komputer agar hari itu saya berhenti bekerja lebih sering dari yang ingin saya akui. Menggunakan rutinitas harian ini sangat membantu. Dengan cara inilah saya menempatkan prioritas sebelum melakukan tugas-tugas harian. Saya merasa lebih mempunyai kendali karena saya sudah menentukan tindakan saya sejak alarm berbunyi. Saya lebih memiliki kejelasan yang membantu dalam melihat kesempatan. Karena saya sudah menetapkan 2-3 hal-hal yang harus dilakukan secara keseluruhan yang akan mengarahkan saya pada sasaran saya. Jika saya merasa diri saya menyimpang dari rutinitas atau mendapat gangguan, itulah saatnya untuk mengerahkan kekuatan. Saya menggunakan peraturan 5, 4, 3, 2, 1 untuk kembali ke jalur. Tentu saja Anda bisa menciptakan rutinitas apapun yang berhasil. Tetapi bila Anda mencari cara untuk memulai, cobalah cara saya. Banyak orang yang sudah mengalami kesuksesan besar dengan menambahkan latihan, meditasi, dan daftar rasa syukur ke dalam rutinitas pagi mereka. Ujilah mereka semua guna mengetahui mana yang terbaik bagi Anda. Yang saya sampaikan kepada Anda mudah, sudah pasti, dan berhasil. Sesuaikanlah dengan kebutuhan agar berhasil bagi Anda. Tetapi tetap gunakan 5, 4, 3, 2, 1 untuk melakukannya. Ketika Anda berusaha untuk menjadi bos dari hari Anda, seperti yang dikatakan oleh Christie, cara ini adalah pengubah permainan yang sesungguhnya.
Dia berhasil meraih peringkat tertinggi di perusahaannya dan masih tetap bersemangat. Kristi, saya baru menyadari bahwa ternyata saya mampu mendorong diri sendiri sampai batas yang saya tidak pernah tahu bisa saya capai. Saya baru tahu bahwa cara ini semudah 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, Mel Robin, atas ceramah Anda, mengubah permainan yang sesungguhnya. Saya sadar bahwa apapun yang Anda inginkan, bila Anda berusaha cukup keras, keinginan Anda akan menjadi kenyataan. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang sangat mengagumkan, yang telah berhasil mencapai peringkat tertinggi di dalam perusahaan kami. Dan saya sudah mempelajari banyak sekali tips dan trik untuk menjalankan bisnis saya. Pikiran saya berputar dan bersemangat. Sekarang giliran Anda. Mulailah sebelum Anda siap. Jangan bersiap-siap, mulailah.